Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 56. Tidak bisa dekat. Fatir buka pintu kamarnya dan melihat istrinya sedang tertidur di atas tempat tidur. Fatir mendorong pintu kamarnya dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara berisik. Pria itu masuk ke dalam kamar dengan sangat pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara yang mengundang istrinya. Fatir tersenyum saat melihat istrinya yang sedang tertidur sangat lelap. Ia menundukkan tubuhnya dan mencium kening istrinya. "Abang sudah pulang," ucap Clarissa buka sedikit matanya dan memandang suaminya. "Ya sayang, gimana tadi? Apa mau makan?" tanya Fatir sambil duduk di bibir tempat tidur. Pria itu mengusap kepala istrinya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tadi makannya banyak," ucapnya begitu sangat senang. Mata Fatir terbuka lebar saat mendengar ucapan istrinya. "Beneran?" tanyanya. Clarissa tersenyum lebar dan menganggukkan kepalanya. "Sayang abang hebat, semangat ya makannya, beran dalam kenyang. Adik juga bisa secepatnya lepas infus," ucap Fatir mengusap perut istrinya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa mencium aroma tubuh suaminya yang tidak seperti biasanya. Clarissa menutup hidungnya ketika ia merasa begitu sangat mual mencium aroma parfum yang tidak biasa dicium indera penciumannya. "Ada apa sayang?" Fatir panik melihat wajah istrinya yang begitu pucat. "Clarissa mual bang." Clarissa berusaha menahan mual yang saat ini dirasakannya. "Kenapa bisa seperti ini?" Fatir begitu sangat bingung melihat istrinya yang mendadak mual di dekatnya. Istrinya sebelumnya tidak pernah seperti ini. "Abang jauh-jauh, Risa nggak tahan," ucap Clarissa menutup mulutnya ketika isi dalam perutnya memaksa untuk dikeluarkan. Dengan wajah masih sangat bingung, Fatir menuruti perintah istrinya. Lalu pria itu beranjak dari duduknya, pria itu dikucukkan dengan semburan muntah istrinya. Fatir diam, istrinya mengeluarkan seluruh isi perutnya di jas yang masih melekat di tubuhnya. "Abang jauh, Risa nggak tahan," ucapnya setelah puas memuntahkan suaminya. Fatir menganggukkan kepalanya. "Abang ke kamar mandi," ucapnya bergegas beranjak dari duduknya dengan jas sudah sangat kotor dan aroma yang begitu sangat tidak enak. Clarissa menganggukkan kepalanya dan mengelap bibirnya. Fatir membuka seluruh pakaiannya di dalam kamar mandi. Ia melingkarkan handuk di pinggangnya dan keluar dari kamar mandi untuk meminta pelayan agar bersihkan kamarnya. Fatir menghubungi perawat istrinya agar mengganti pakaian istrinya. "Abang mandi sebentar," ucap Fatir memandang istrinya yang di tempat tidur. Clarissa hanya menganggukkan kepalanya dan menutup hidungnya. Fatir masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Sikap istrinya hari ini membuat pria itu begitu sangat bingung. Fatir menyirami tubuhnya di bawah cucuran air shower. Istrinya hari ini sungguh membuat dirinya tidak mengerti. Apa karena aroma parfum Farah yang menempel sehingga Clarissa merasa mual? Fatir terus berpikir. Pria itu hanya diam berdiri di bawah cucuran air shower yang membasahi tubuhnya. Cukup lama Fatir berada dalam kamar mandi, basuh tubuhnya hingga bersih. Fatir keluar dari kamar mandi setelah merasa tubuhnya bersih. Fatir memandang tubuhnya yang menempel jejak warna merah. "Kenapa Farah meninggalkan jejak seperti ini?" ucapnya mengusap rambutnya yang basah dengan sangat kasar. Fatir tidak bisa membayangkan apalagi reaksi istri mudanya bila melihat jejak dari istri pertamanya. Fatir memutuskan untuk memasang pakaiannya di ruang ganti guna menyembunyikan jejak merah yang ditinggalkan Farah. Fatir memandang pelayan membersihkan kamarnya dan perawat yang sedang mengganti pakaian istrinya. "Kenapa tadi mendadak mual?" ucap duduk di sofa yang berada di depan istrinya. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Aroma parfum abang lain, gak seperti biasanya. Risa mual baunya," ucap Clarissa yang menutup mulutnya ketika rasa mual itu kemudian datang saat ia mengingat aroma tubuh suaminya.
Fatir sedikit tersenyum ketika menyadari bahwa terlihat istrinya tidak menyukai aroma parfum yang ditinggalkan di bajunya. Hingga malam Fatir tidak bisa mendekati istrinya. Istrinya menolak ketika didekatinya. Fatir tidak bisa memaksa karena ia memandang wajah istrinya yang memucat ketika merasa mualnya. "Sayang, abang tidur di mana?" ucapnya saat istrinya berbaring di atas tempat tidur. Fatir berdiri dengan posisi cukup jauh dari istrinya. "Abang tidur di lantai atau di sofa yang tempatnya jauh dari Risa. Soalnya Risa nggak tahan dekat abang," ucapnya. Fatir menelan air ludahnya yang terasa begitu sangat kelat saat mendengar jawaban istrinya. "Beneran, abang tidurnya di sofa?" ucapnya dengan wajah frustasi. "Iya," jawab Clarissa yang tidak ingin memandang wajah suaminya. Fatir berjalan mendekati tempat tidur istrinya. Ia berencana untuk mengambil bantal dan selimut, namun dengan cepat istrinya mencegahnya. "Kenapa?" tanya Fatir. "Abang jangan ambil sendiri, biar saya lemparin ke sana," ucapan terdengar begitu sangat tidak sopan. Namun Clarissa memang tidak bisa dekat dengan suaminya. Clarissa akan merasa begitu sangat mual ketika suaminya semakin dekat dengannya. Fatir masih berdiri di posisinya semula. Berat Tuhannya menganggukkan kepalanya dan mengambil selimut serta bantal dilemparkan istrinya di lantai. Semalaman Fatir tidak tidur mengingat sikap istrinya yang begitu sangat aneh. Namun ia juga tidak mungkin mengabaikan Farah yang masih berstatus istrinya. Fatir mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Gimana caranya jadi suami yang adil, pikirnya. Fatir memandang ponselnya berkedip-kedip ketika dia memang tidak beri nada dering untuk ponselnya tersebut. Fatir membaca pesan yang masuk dari Farah. "Mas, lagi apa? Aku kangen mas," ucap Fatir yang membaca pesan dari istrinya. "Aku mau tidur," tulis Fatir membalas pesan istrinya dengan sangat singkat. "Sayang, sudah bangun?" ucap Fatir ketika melihat Clarissa duduk di sandaran tempat tidurnya. Clarissa tersenyum dengan sangat manis dan menganggukkan kepalanya. "Sudah bang," ucapnya. Fatir tidak berani mendekati istrinya. Mereka hanya duduk di sofa. Clarissa tersenyum dan mengembangkan tangannya. "Bang, dingin. Peluk Risa," ucap Clarissa tanpa menutupi tubuhnya dengan selimut. Fatir tersenyum dan berjalan mendekati istrinya. "Katanya dingin, kenapa nggak pakai selimut?" ucapnya kemudian memeluk istrinya. "Maaf Risa semalam ya bang," ucap Clarissa merasa bersalah dengan suaminya. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tapi jangan sering-sering seperti itu," ucapnya menatap sendu istrinya. "Iya," jawab Clarissa. "Kenapa semalam bisa langsung mual dekat abang?" ucapnya. "Nggak tahu, tapi parfum abang aneh. Risa nggak suka," ucap Clarissa. Fatir hanya diam tanpa bisa memberikan penjelasan kepada istrinya. "Bang, Risa pengen makan," ucapnya. "Adik mau makan apa?" ucap Fatir yang tersenyum. "Risa mau makan nasi pakai opor ayam," jawabnya. "Sebentar ya, meminta bibi masakin," ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Farah begitu sangat kesal ketika mendapat perintah dari manajernya yang mengatakan mereka akan syuting selama 2 minggu di puncak. Hubungannya dengan suaminya baru membaik dan dia baru kembali mesra dengan suaminya. Namun sekarang dia harus pergi dengan suaminya selama 2 minggu. Farah mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Farah merasa tidak ingin meninggalkan suaminya, namun dia tidak bisa menolak untuk syuting di luar kota. Farah memutuskan untuk menghubungi nomor ponsel suaminya. "Halo," ucap Fatir yang mengangkat sambungan telepon dari istrinya. "Halo mas, kamu lagi di mana?" tanya Farah. "Aku sedang di kantor, hari ini aku banyak kerjaan. Nanti sebentar lagi ada rapat penting," ucap Fatir. "Mas, jam 3 ini aku akan berangkat ke puncak dengan tim manajer sutradara dan artis-artis yang lain," ucap Farah. "Kenapa mendadak?" tanya Fatir.
Sebenarnya sudah lama informasi kami syuting di puncak. Cuma ternyata hari ini mendadak langsung berangkat, ucapnya. Berapa lama di sana? Tanya Fatir. 2 minggu mas, bila tidak ada masalah dengan cuaca, ucap Farah menjelaskan. Kamu hati-hati ya di sana, ingat jaga kesehatan, ucap Fatir. Iya mas, kamu juga jangan lupa ya, makan yang banyak, ucap Farah. Fatir tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Iya, tapi nanti kalau aku gendut, kamu nggak mau, ucapnya. Farah tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Mau kok mas, jawabnya. Mas, aku titip salam ya sama anak-anak. Aku belum bisa lihat mereka, aku masih sibuk, ucapnya. Iya, jawab Fatir. Ya sudah ya mas, aku mau siap-siap. Sebentar lagi akan dijemput sama pihak manajemen, ucapnya. Iya, jawab Fatir kemudian membutuhkan sambungan teleponnya. Chapter 57. Pengen jalan-jalan. Fatir sudah mulai merasa sangat lega ketika melihat perkembangan kondisi istrinya. Kondisi istrinya sudah semakin membaik. Istri juga sudah mulai banyak makan. Risa senang, kata dokter hari ini Risa sudah boleh keluar kamar, ucapnya tersenyum lebar memandang wajah suaminya. Kalau udah kuat jalan-jalan, nanti kita akan jalan-jalan, ucap Fatir memandang wajah istrinya dan mengusap kepala istrinya. Fatir tahu istrinya pasti sudah sangat bosan berada selalu di dalam kamar seperti ini. Jalan-jalannya kemana bang? Risa pengennya ke pantai, ucap Clarissa. Ke pantai boleh, kita cari pantai yang paling dekat dari sini, ucapnya. Clarissa diam dan menoleh suaminya. Karena sangat ingin bisa merasakan yang namanya bulan madu seperti yang banyak diceritakan orang. Kenapa? Tanya Fatir. Risa pengen ke puncak aja, menginap di villa, ucapnya merubah keinginannya untuk ke pantai. Fatir diam dan menatap mata istrinya. Selama mereka menikah belum pernah ia membuat istrinya jalan-jalan. Bahkan keluar dari perumahannya pun belum pernah. Dan kondisi istrinya yang tidak memungkinkan. Lihat dulu ya sayang kondisinya. Kalau sudah memungkinkan untuk kita jalan ke Bogor, kita akan ke puncak, ucapnya. Semoga aja dalam waktu beberapa hari ini kondisi Risa sudah semakin kuat sehingga Risa sudah boleh jalan-jalan, ucapnya penuh harap. Amin. Yang penting adek makan yang banyak, ucap Fatir. Clarissa memandang ke arah pintu kamarnya. Bang, itu mungkin dokter, ucap Clarissa sudah tidak sabar menunggu kedatangan dokter yang akan melakukan visit sore untuknya. Sebentar, apa buka pintunya dulu, ucap Fatir yang sedikit berlari dan membuka pintu kamarnya. Selamat sore Pak Fatir, ucap Dokter Lila dan juga Dokter Ana. Selamat sore dok, mari masuk dok. Fatir berdiri di amah pintu, langsung persilakan kedua dokter tersebut masuk ke dalam kamarnya bersama dengan perawat di belakangnya. Fatir sudah tidak sabar ingin mengetahui kondisi istrinya. Lila tersenyum memandang Clarissa. Alhamdulillah, sekarang Clarissanya sudah mulai banyak makan, ucapnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Risa udah gak sabar. Risa pengen jalan-jalan. Risa juga sudah tidak sabar ingin bisa lagi tidur guling-guling bebas, ucapnya. Dokter Ana berdiri di samping Clarissa, tersenyum memandang Clarissa. Lagi hamil tidurnya nggak boleh sembarangan, ucapnya. Clarissa tersenyum dengar ketika mendengar ucapan dokter tersebut. Iya dok, ucapnya. Dokter Ana tersenyum mendengar jawaban wanita muda tersebut. Awal bulan nanti, kontrol ya, soalnya kita akan mengecek kondisi janin menggunakan USG, ucapnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Clarissa berdoa agar setelah kontrol ia sudah dinyatakan sehat. Ya sudah, kita cek dulu kondisinya Clarissa, ucap dokter tersebut memandang perawat yang melingkarkan kain yang memiliki perekat di lengan Clarissa. Dokter Ana tersenyum memandang Clarissa. Normal ya, ucapnya.
Clarissa sangat senang ketika mendengar laporan tensinya. Sudah tidak ada masalah lagi, ucap Dokter Anna. Clarissa tersenyum menanggung suaminya yang duduk di sebelahnya. Clarissa sudah tidak sabar ingin merasakan tangannya yang bebas seperti biasanya. Fatir begitu sangat senang mendengar ucapan dokter spesialis kandungan istrinya. Masalah hubungan suami istri, apa sudah boleh dilakukan, Dok? Ucapnya tanpa segan-segan untuk bertanya. Clarissa tidak mampu menahan rasa malunya. Wajahnya begitu sangat merah mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh suaminya. Dokter Lila sejak tadi berdiri di samping Dokter Anna, tersenyum memandang wajah Fatir. Sudah hampir 1 bulan ya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, ucapnya. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya dok, ucapnya. Clarissa sangat malu dan kesal saat mendengar jawaban suaminya. Clarissa mencubit pinggang suaminya hingga terdengar suaminya mengeluh kesakitan. Jangan pernah malu untuk menanyakan tentang hal seperti ini, karena memang kondisi hamil muda itu lebih rawan sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Namun sekarang ini sudah memasuki bulan kedua, dan bila ingin melakukan hal itu harap pelan-pelan saja. Bila nanti ada keluhan dari Clarissa, merasakan perutnya yang terasa sakit setelah melakukan hubungan, maka kita akan cek kembali, ucap Anna menjelaskan. Fatir tersenyum lega. Alhamdulillah, akhirnya bisa, ucapnya tanpa sadar mencium bibir istrinya. Abang, jangan cium Risa depan orang, Risa malu, ucap Clarissa menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Dokter Lila sejak tadi berdiri di samping Dokter Anna, hanya tersenyum memandang Clarissa. Pak Fatir, untuk obat vitamin dan juga pil rasa mual nanti sudah diminum secara langsung. Dan ingat, tolong jaga kondisi ibunya, jangan terlalu lelah. Hal itu tidak baik untuk anaknya, ucap Dokter Anna menjelaskan. Baik dok, terima kasih, ucap Fatir. Ya sudah, kami permisi dulu, ucap Dokter Anna setelah mengetahui kondisi pasiennya. Fatir tersenyum memandang istrinya. Sudah bisa dicoba sayang, ucapnya. Tapi pelan-pelan ya bang, ucap Clarissa tersenyum memandang suaminya. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mau sekarang atau nanti malam, ucapnya memberikan penawaran. Clarissa begitu sangat kasihan melihat suaminya yang sudah tidak tahan. Clarissa memandang wajah suaminya dan sedikit tersenyum. Sekarang aja, pintanya. Boleh sayang, ucap Fatir yang memandang istrinya dengan membesarkan matanya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Boleh, ucapnya. Fatir memandang wajah istrinya dan mencium istrinya. Pria itu begitu sangat puas saat mencium istrinya sehingga turun ke leher istrinya. Ia mencium daun telinga istrinya hingga mendesah halus keluar dari bibir istrinya. Jari-jarinya perlahan-lahan buka kancing piyama, ini pakai istrinya satu persatu. Clarissa diam tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Clarissa hanya bisa menikmati segala rasa yang diciptakan oleh suaminya. Fatir merebahkan tubuhnya di samping istrinya setelah ia menyelesaikan permainannya. Fatir mencium istrinya berulang-ulang kali. Clarissa tersenyum memandang suaminya. Sakit sayang? Tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Enggak kok bang, ucapnya. Enak malah ya, ucap Fatir membuat wajah istrinya memerah. Fatir begitu sangat senang menggoda istrinya yang polos. Bang, Risa pengen makan di meja makan sama mama, papa, dan juga Seren dan Devan, ucapnya. Ya udah, kita mandi dulu, habis itu turun ke bawah, ucapnya melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Fatir menalar ponselnya yang berkedip-kedip, pertanda ada panggilan masuk di teleponnya. Telepon bang, tanya Clarissa. Fatir memandang layar ponselnya dan menganggukkan kepalanya. Dari teman abang, tapi nggak penting kok, ucapnya memandang nama si penelpon.
"Kenapa mamanya Devan nggak pernah kesini bang?" tanya Clarissa. "Dia sibuk syuting, segera aja lagi di puncak," ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya saat mendengar penjelasan dari suaminya. Hubungan Fatir dan juga Farah begitu sangat baik. Mereka selalu melakukan hubungan lewat telepon. Farah saat ini masih berada di luar kota, Jakarta, dan akan kembali 3 hari lagi. Fatir sangat tidak tahu bagaimana caranya nanti bila Farah kembali ke Jakarta. "Halo Fatir," ucap Haryati ketika putranya mengangkat semua telepon dari mamanya. "Iya ma, ada apa?" ucap Fatir yang begitu sangat merasa takut ada sesuatu yang buruk dengan istrinya di rumah. Haryati diam ketika mendengar pertanyaan putranya. "Ma, apa Clarissa baik-baik saja?" tanyanya. "Clarissa baik-baik saja," ucap Haryati. "Syukurlah, aku kira ada apa mama telepon. Kenapa ma?" tanya Fatir. Haryati diam tanpa melanjutkan ucapannya. "Ma," panggil Fatir sekali lagi. "Kamu coba buka TV dan lihat berita hari ini," ucap Haryati yang memutuskan sambungan telepon putranya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.